Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon teman-teman koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan ya, dapat bergabung di program membership kita. Teman-teman bisa daftar di website www.pajaksmartvip.com ya guys, www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung ke dalam grup WhatsApp membership ya, bebas diskusi tiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga dapat ketemu dengan Awan langsung online tiap hari Selasa jam 8 malam ya. Selasa malam kita ngobrol-ngobrol diskusi tentang pajak akunting. Nah, nanti membership ini akan berbayar teman-teman ya. Ada diskon khusus buat teman-teman semua. Kalau mau bergabung segera masuk ke membership kita di website www.pajaksmartvip.com. Oke. Kita kasih informasi dahulu ya teman-teman ya. Informasi dahulu yang kita dapatin baru-baru ini dari Pak Purbaya nih, Pak Purbaya. Kita coba share ke teman-teman ya, informasi terbaru. Pak Purbaya mengatakan target penerimaan pajak itu yang tidak tercapai alias turun itu bukanlah salah petugas pajak. Mari kita lihat apa katanya. Menteri Keuangan Pak Purbaya mengatakan tidak tercapainya target penerimaan pajak bukanlah kesalahan dari petugas pajak. Menurut Purbaya, target penerimaan pajak itu sulit dicapai akibat kinerja ekonomi yang menurun, bukan karena kesalahan petugas pajak ya. Padahal target kita yang nggak pernah tercapai anyway, gitu. Apakah ekonomi kita jelek terus? Kayaknya nggak juga ya. Ekonomi kita nggak jelek-jelek amat ya. Saya pernah bilang di meeting besar, bukan salah orang pajak itu target penerimaannya nggak tercapai, tapi karena ekonominya yang turun gitu ya. Tapi kan orang-orang nggak peduli di luar, kata Pak Purbaya di akun TikTok resminya. Dia aktif sekali di TikTok ternyata ya. Jadi TikTok itu malah dia share ke Instagram. Justru dia lebih aktif di TikTok. Kalau gue sih nggak ngerti TikTok ya. Purbaya menuturkan kinerja penerimaan pajak akan membaik seiring dengan meningkatnya kinerja perekonomian nasional berkat program-program yang telah diterapkan sejak September 2025. Pada tahun depan, kinerja penerimaan pajak diperkirakan bakal tercapai seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi dan peningkatan aktivitas sektor swasta. Untuk tahun depan, saya pikir akan lebih bagus karena ekonomi kita harusnya sudah mulai balik. Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%, katanya Pak Purbaya ya. Lagi-lagi janji, janji, dan janji ya. Purbaya ini suka sekali memberi janji, suka sekali memberikan harapan ya. Tahun depan, dan tahun depan. Nanti tahun depan dia bilang semester kedua. Ntar semester kedua dia bilang semester ketiga. Nanti dia bilang tahun depan lagi. Jadi pinter sekali ngeles nih Purbaya ini ya. Purbaya pun berpesan kepada pegawai pajak untuk tetap menjaga integritas ketika melaksanakan tugas pelayanan pajak sehari-hari. Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga September itu mencapai 1.295 triliun. Hanya 62,4% dari outlook penerimaan pajak tahun ini ya. Jadi sangat-sangat rendah ya. Bila dibandingkan tahun lalu, penerimaan nasional masih terkontraksi 4,4%. Jadi jauh banget ini. 4% tuh ratusan triliun itu. Menurut Kementerian Keuangan, kontraksi pada tahun ini disebabkan oleh tingginya pencairan restitusi kepada wajib pajak. Menurut gua nggak ada urusan ya, nggak ada urusan dan nggak ada hubungannya restitusi dengan penerimaan yang turun. Kata Pak Purbaya bukan gara-gara salahnya petugas pajak, katanya salahnya ekonomi. Sekarang kenapa dibilang pencairan restitusi? Nggak nyambung nih antara Purbaya dengan Kementerian Keuangan ya.
Jadi bagaimana yang benar? Tapi anyway, apapun argumen Pak Purbaya ya, satu hal yang kita sama-sama sepakat adalah siapapun yang salah mengenai penerimaan pajak yang turun ya, mau salah itu petugas pajak ataupun bukan salah petugas pajak, satu hal yang jelas adalah penerimaan negara itu adalah tanggung jawab Anda, ya kan? Tanggung jawabnya Pak Purbaya, ya dong? Maksudnya tanggung jawabnya DJP dan Bea Cukai ya. Jadi nggak bisa dia bilang bukan salahnya petugas pajak dia, terus masalahnya solusinya apa? Ya kan, solusinya apa? Solusinya tahun depan. Enak benar tahun depan. Tahun ini bagaimana ini? Tahun depan, tahun ini masih di depan mata ini, tahun ini. Nggak usah mikirin tahun depan dulu si Purbaya ini. Jadi, Pak Purbaya kan suruh orang tidak usah memeras ya, tidak boleh memeras, tidak boleh mengintimidasi wajib pajak gitu. Padahal tukang peras itulah pahlawan pajak yang sebenarnya. Mereka itulah yang menghasilkan banyak sekali uang pajak buat negara, gitu loh. Nah, kalau mereka tidak main-main peras, ya tidak akan tercapai target pajak ini, gitu. Jadi solusinya apa nih Purbaya? Nggak jelas nih Purbaya ini solusinya apa. Masa solusinya nunggu tahun depan? Ya jangan nunggu tahun depan. Sekarang ini bagaimana ini? Bulan ini bagaimana? Bulan depan bagaimana itu? Masa nunggu tahun depan nih Purbaya ini? Pinter banget deh ngelesnya si Purbaya. Oke teman-teman, silakan dituliskan di bagian komentar ya apabila ada yang mau berkomentar. Sebentar, saya tulis dulu ini ya. Dim lampu. Saya tulis dulu, takut ada yang lupa. Oke, Bapak Nikozon. Halo Pak Nikozon. Kalau dulu istilah NPWP pusat dan NPWP cabang, apakah entitas yang berbeda? Jawabannya tidak berbeda ya, itu entitas yang sama. Kalau orang pribadi omsetnya gabungan 2 NPWP kurang dari 4,8 M. Tapi yang PKP hanya NPWP cabang, apakah memang boleh? Kalau dulu boleh, sekarang udah nggak bisa Pak. Kalau dulu setahu saya memang ada kejadian seperti itu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Sekarang ini ya induk dan cabang ya satu kesatuan, sama aja gitu. Kalau sekarang begitu ya. Kalau dulu saya dengar memang masih banyak orang yang cabangnya PKP tapi induknya tidak PKP gitu. Tapi dulu ya. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan tuliskan di bagian komentar ya teman-teman ya. Oke. Ada Ibu Erina Risyadiani. Halo Bu Erina, saya mau tanya. Saya mau lapor pembetulan SPT karena dapat SP2DK. Kalau saya masukkan hutang yang belum dilaporkan boleh nggak ya kok? Jawabannya boleh, boleh ya. Ibu mau masukin hutang boleh, mau mengurangi hutang boleh, mau menambah harta boleh, mengurangi harta boleh. Apapun yang Ibu mau lakukan di pembetulan itu boleh-boleh saja ya. Yang penting hitungannya benar ya. Hitungan antara penghasilan dengan kenaikan harta itu harus cocok. Itu aja yang penting. Oke. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam Pak Ang Petrus. WP luar negeri yang sudah bayar pajak properti di luar, apakah nantinya balik lagi jadi WPDN akan bayar PPh dengan objek yang sama atau hanya lapor sebagai harta? Jawabannya hanya lapor sebagai harta Pak ya, tetapi dengan syarat dia memenuhi unsur-unsur dari WP luar negeri ya, atau SPLN, subjek pajak luar negeri. Yang pertama, kalau dia belum punya NPWP, dia boleh berargumen bahwa dia sudah lama di luar negeri dan dia tidak punya pekerjaan di Indonesia sehingga dia tidak kena pajak di Indonesia ketika dia belum punya NPWP. Oke. Yang kedua, kalau dia sudah punya NPWP, maka dia harus mengajukan SPLN. Dia mesti mengajukan surat SPLN ya. Surat SPLN itu adalah surat yang dia ajukan kepada kantor pajak supaya dia dapat dinyatakan sebagai SPLN, subjek pajak luar negeri. Dengan dia menjadi SPLN, maka dia bisa bebas pajak di Indonesia selama dia ada di luar negeri. Nah, nanti ketika dia pulang, dia tinggal bawa seluruh harta dia ke sini, tinggal dilaporkan saja sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Begitu Pak Ang Petrus. Saya mau bantu Pak Ang Petrus. Oke, ada Bapak Ion Virgo. Pak Ion Virgo. Malam Pak Ion mau tanya. WP pribadi dapat SP2DK. Dalam surat tersebut, semua pertanyaan sudah bisa kita jawab.
dan udah ada bukti pendukung juga. Potensi pajak kecil, namun AR masih cari-cari kesalahan lain. Gimana kok solusinya? Nggak ada solusi, Pak. Ikuti saja permainannya. Jadi, ibaratnya kita masih mengibaratkan cara mainnya itu seperti main catur ya. Dia majuin pion, kita majuin pion. Dia majuin kuda, kita majuin kuda. Dia majuin ratu, kita majuin ratu gitu ya. Akan tiba saatnya nanti siapa yang kena skakmat. Kan kira-kira gitu ya. Jadi ketika dia mencari kesalahan, ya udah kita ikutin aja. Dia menemukannya di mana. Kalau dia menemukannya di satu tempat, ya udah kita jelaskan. Kalau kita nggak bisa jelaskan atau kita yang salah, ya udah kita bayar pajaknya. Oke, dia pindah lagi nih ke tempat lain. Dia ketemu di situ ada salah kita, ya udah kita bayar pajak lagi. Begitu seterusnya, Pak. Jadi memang tujuan mereka begitu, memang cara kerja mereka begitu, dan kita tidak bisa mengantisipasi. Kita nggak bisa ngomel-ngomel, lu jangan cari-cari kesalahan gue dong. Nggak bisa, Pak. Memang tugas mereka mencari-cari kesalahan kita, gitu loh. Sama seperti auditor. Seorang auditor akan lebih bagus kinerjanya kalau dia lebih bisa mencari kesalahan orang, kan begitu. Nah, seperti itulah sama dengan petugas pajak, gitu ya. Semakin dia bisa menemukan kesalahan kita, ya semakin dia bagus kinerjanya. Begitu, Pak. Ibu ya. Nah, ya udah kita ikutin aja. Kemana dia berlari, kemana dia berlabuh, kita ikutin. Kita kasih penjelasan sesuai dengan posisi di mana dia mencari kesalahan kita. Kalau emang kita salah, ya nggak apa-apa, kita bayar pajaknya gitu. Kalau kita benar, ya kita lawan, kita kasih penjelasan. Oke, thank you Pak Ion Virgo, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, jika WPOP membeli program Accurate online dan keluarlah faktur pajak, maka otomatis kantor pajak tahu ya, jawabannya benar. Itu apakah lebih aman atau lebih berbahaya bagi WPOP? Nggak masalah, Pak. Nggak juga lebih aman, nggak juga lebih bahaya. Nggak ada masalah ya. Mohon pencerahannya. Jadi nggak ada masalah. Menurut saya sih, Pak ya, menurut saya lebih transparan akan lebih bagus. Lebih terbuka apa adanya akan lebih bagus. Gitu. Jadi daripada kita menyembunyikan, lebih baik kita terbuka apa adanya. Menurut saya lebih tepat begitu ya. Dan nggak ada masalah kok. Mereka tahu juga nggak apa-apa. Oke, thank you Pak Henry. Semoga terbantu. Lanjut, Bapak Ang Petrus. Apakah hibah properti bisa nggak dengan menambah kepemilikan di sertifikat? Misal nama A dan B dalam perpajakan, tetapi sertifikat tetap nama A sehingga tidak perlu bayar pajak penambahan nama di sertifikat. Maksud Bapak, maksud Bapak biaya balik nama gitu ya. Menurut saya itu tidak ideal ya. Menurut saya tidak ideal. Namanya masih sertifikatnya milik Mr. A gitu ya. Tetapi tapi di SPT tahunan kita mau bikin sebagian nama A, sebagian nama B gitu kan. Dengan alasan si B ini sudah menerima hibah, kan begitu ceritanya. Nah, menurut saya tidak ideal. Ini berpotensi dipermasalahin sama AR, berpotensi juga dipermasalahkan secara hukum gitu loh. Nanti si B ini kan secara hukum tidak punya legal standing atas properti itu. Nanti kalau amit-amit ya si Mr. A-nya meninggal, kemudian anak-anak yang lain atau istrinya Mr. A tidak terima nih, itu dihibahkan ke Mr. B. Nah, jadi masalah gitu. Nah, menurut saya kalau memang si Mr. A berniat menghibahkan setengah dari propertinya, maka itu perlu dibalik nama, dibikin 2 nama. Itu lebih tepat gitu. Ya, kalau dia mau tetap seperti yang sekarang ini, 1 nama, ya nggak apa-apa sih, cuman dia mesti berani berdebat nanti, bisa menjelaskan kepada orang pajak kalau nanti ditanya. Oke, nah, selamat bantu Pak Ang Petrus. Kemudian Bapak Nikozon. Halo Pak Nikozon. Kalau dulu kerja, sekarang dagang, tetapi tidak pernah update KLU ke pedagang selama bertahun-tahun. PPh final sudah disetorkan, apakah tetap sah? Jawabannya tetap sah, Pak ya. PPh final tetap sah. Jadi Bapak, kalau ada waktu, segera diganti aja, Pak. Diganti aja menjadi KLU-nya diganti aja menjadi KLU pengusaha ya. Pedagang eceran gitu KLU-nya. Tetapi PPh finalnya menurut saya tetap sah, jadi nggak ada masalah. Oke, thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Subianti Ernan, Ibu ya. Malam Bu, saya mau tanya, kalau ada salah satu pemegang saham mundur dari perusahaan dan sahamnya minta dibayar lewat perusahaan, boleh nggak ya?
Nggak bisa. Atau harus dibeli pemegang saham lain. Jadi gini, ketika Mr. A itu mau mundur dari perusahaan, maka mesti dihitung bagian dia berapa sih, laba ditahan dia berapa, kemudian saham dia berapa dihitung, itu dikembalikan kepada dia. Dikembalikan kepada dia dalam bentuk dividen dan pengembalian modal. Oke. Setelah itu, dia menjual kepemilikan saham itu kepada Mr. B gitu kan ya. Kepada Mr. B dia jual beli saham. Kalau begitu nggak perlu. Iya. Sorry. Nggak perlu langsung dari PT ke Mr. A. Bisa Mr. B ke Mr. A. Jadi bisa Mr. A, Mr. B saling transaksi aja mereka berdua. Nanti hitung keuntungan kerugian mereka berdua aja. Di PT nggak ada masalah, karena di PT hanya hanya mencatatkan perubahan kepemilikan saja. Hanya perubahan kepemilikan saham dari Mr. A menjadi Mr. B. Dan tidak ada cash flow yang keluar di PT ya. Di PT tidak perlu ada cash flow yang keluar karena kepemilikan saham saja yang berubah. Sedangkan transaksi jual beli di antara mereka saja, di antara para pemegang saham. Sepemahaman saya begitu, Bu ya. Atau coba cara lain adalah dikembalikan dulu kepada Mr. A, baru kemudian Mr. B masuk. Itu juga bisa. Tetapi mungkin lebih tepat jual beli langsung ya. Mr. B bayar ke Mr. A. Kemudian Mr. B masuk sebagai pemegang saham yang baru. Oke, thank you Pak Ibu Subianti Ernan, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma, kejahatan pajak tidak bisa dihapuskan pajaknya meskipun di penjara. Berarti kejahatan pajak termasuk extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Mohon penjelasan hukumnya. Nggak juga sih Pak. Saya rasa kejahatan pajak tidak termasuk extraordinary crime ya. Karena kan extraordinary crime itu kayak teroris, kemudian korupsi kalau nggak salah ya. Tetapi kalau kejahatan pajak itu tidak. Cuman kejahatan pajak itu sudah ada hukum sendiri gitu loh. Sudah ada hukum les spesialis, di mana les spesialis ini mengamanatkan bahwa dengan dipenjara pun tidak menghilangkan hutang pajak. Setahu saya begitu ya. Jadi dia sudah les spesialis gitu. Bukan extraordinary crime, tetapi dia les spesialis. Dia sudah punya hukum sendiri gitu. Oke. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Bapak Pausnek, PPN masukan dari pembayaran internet apartemen karyawan dibuka atas nama perusahaan kita. Apakah bisa dikreditkan sebagai faktur pajak masukan? Bisa, tetapi apakah ini berhubungan dengan usaha? Itu dulu yang penting, ya. Apakah pembayaran internet ini berhubungan dengan kegiatan usaha? Kalau dia berhubungan dengan usaha, dia masih bisa dikreditkan. Tetapi kalau dia tidak berhubungan usaha, maka tidak bisa dikreditkan. Nah, apakah Bapak bisa memberikan argumen kepada orang pajak bahwa ini tuh berhubungan loh dengan usaha kami loh, gitu loh. Nah, kalau enggak, ya udahlah, nggak usah dikreditkan aja. Kalau memang ragu-ragu, nggak bisa dibikin argumennya, maka tidak usah dikreditkan dan semuanya dibuang sebagai natura, ya, buang sebagai natura dan sebagai kena PPh 21. Gitu lebih aman dah ya. Jadi natura dan kena PPh 21. Oke. Thank you Pak Paus Next, semoga terbantu. Ibu Susan 9053. Malam Bu Susan. Tolong tanya, untuk tanah bangunan atas nama almarhum suami dan sudah masuk ke dalam SPT, apakah bisa dipindahkan langsung ke SPT istri tanpa bayar BPHTB dahulu? Jadi gini Bu, ketika dia dilapor di SPT-nya istri, itu langsung saja, silahkan. Nggak usah bayar pajak, ya kan? Tetapi ketika mau balik nama sertifikat, nah disitulah Ibu mesti bayar BPHTB. Dan itu tidak bisa gratis, harus bayar. Kalau PPh-nya itu bisa digratiskan, bisa dibebaskan dengan surat SKB ya. Tetapi BPHTB tetap harus dibayar. Oke? Jadi dalam hal mengakui di SPT istri, langsung diakui saja itu boleh. Tetapi dalam hal untuk balik nama sertifikat, disitulah mesti bayar BPHTB. Dan tidak harus buru-buru balik nama, ya. Biarin aja dulu nama almarhum dulu. Kalau memang kita belum ada budget gitu ya untuk balik nama, sementara tetap di nama almarhum, tetapi sudah boleh langsung dilapor di SPT istri sekarang. Karena sudah almarhum kan, meninggal, sudah warisan. Gitu ya. Oke. Selamat bantu Bu Susan 9053. Bapak Rian Mahendra. Malam Pak Rian.
Kalau PPh 4 ayat 2 harus dibayar sekaligus atau tiap pembayarannya? Kalau menurut saya tiap pembayaran, Pak. Kalau menurut saya tiap pembayaran uang kita potong PPh 4 ayat 2 atau kita laporkan, gitu sih. Kalau bayar sekaligus nanti nggak sanggup ya. Kalau langsung kontrak 5 tahun kan, tapi dia bayar per tahun kan sayang gitu. Jadi kalau saya sih per pembayaran. Oke. Thank you Pak Rian Mahendra, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo, malam Pak Ivan. SPT 2020 saya kurang bayar, yang terlambat dibayar karena SP2DK. Tetapi sampai sekarang belum ada tagihan untuk denda keterlambatan pajaknya. Kira-kira tetap akan ditagih nggak ya, Ko? Terima kasih. Jawabannya iya, akan ditagih. Ya, jadi santai saja ya. Kalau memang kan SP2DK nih ya, terlambat. Oke. Jadi untuk pokok pajaknya Bapak bayar saja ya. Untuk sanksinya, bunganya, dendanya, kalau tidak ada surat ya diamin aja. Tetapi kalau ada surat silakan dibayar. Gitu ya. Tapi nggak usah kita cari-cari. Pak AR, Bu AR, mana nih tagihan atas sanksi saya, denda saya? Nggak perlu ya, biarin aja. Kalau ada surat sanksi, surat denda, barulah kita bayar. Oke. Thank you Pak Ivan Sutejo, semoga terbantu. Bapak Papausnek, jika ada penjual, dia PKP, tapi tidak memungut PPN. Apakah kita sebagai pembeli ada resiko? Penjual dia PKP nih, tapi tidak memungut PPN. Apakah kita sebagai pembeli ada resiko? Jawabannya ada resiko ya, ada resiko. Jadi kalau Bapak sudah tahu dia PKP, sebaiknya minta dia terbitkan faktur pajak. Gitu ya, sebaiknya begitu. Karena jangan sampai nanti gara-gara dia tidak bayar PPN, kita sebagai pembeli dikejar nanti ya. Itu bisa terjadi, Pak ya. Itu bisa terjadi. Jadi sebaiknya kalau sudah tahu dia PKP, maka dan kita PKP juga ya, kita minta PPN-nya gitu. Tapi kalau kita bukan PKP ya kita nggak usah pusing. Gitu ya. Cuman kalau kita PKP menjadi perlu concern mengenai PKP PPN-nya gitu ya. Thank you, semoga teman-teman Pak Pausnek. Bapak Jave 1842, kok mau tanya, kalau perusahaan jenis usahanya restoran dan jasa manajemen dan perusahaan sudah PKP dan kita mendapatkan faktur pajak masukan atas pembelian bahan baku untuk restoran, apakah atas faktur pajak masukan tersebut bisa dikaitkan kok? Oke, jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa dikaitkan. Cuman akan aneh nih. Apakah Bapak juga memungut PB1 atau pajak hotel restorannya? Kalau Bapak memungut pajak hotel restoran sekaligus memungut PPN, maka 2 kali pungut kan? Nah, itu nggak boleh. Bapak mesti pilih salah satunya. Nah, jadi yang ideal adalah bisnis restoran itu tidak PKP. Itu idealnya. Oke. Dan kalaupun dia PKP, tetap saja urusan restoran itu tidak ada PPN masukan dan tidak ada PPN keluaran. Nah, itu lebih tepat menurut saya sih. Jadi khusus untuk usaha restorannya itu tidak menerbitkan PPN keluaran dan juga tidak menerima PPN masukan alias tidak dikreditkan, tetapi dia memungut pajak hotel restoran, nah PHR atau PB1-nya. Nah, itu yang tepat. Nah, kalau Bapak mau pisahkan usahanya akan lebih bagus. Jadi usaha restoran satu PT sendiri yang tidak PKP. Dia hanya mainnya pakai PB1 atau pajak hotel restoran. Gitu. Tetapi kalaupun dia mau digabungin dan jadi PKP, nggak apa-apa juga. Tetapi khusus restorannya itu tidak main PPN. Saya rasa begitu lebih tepat ya, karena kan restoran objek pajak daerah. Oke, thank you. Semoga terbantu Pak Javi 1842. Bapak Javi 1842. Atau hanya yang bisa dikreditkan itu faktur pajak masukan yang berhubungan dengan jasa manajemen saja. Setuju, setuju. Yang FM atas pembelian bahan baku untuk resto tidak bisa dikreditkan KAKO. Jawabannya setuju. Jadi yang main restoran itu tidak main PPN. Itu hanya ada PB1 saja atau pajak hotel restoran saja. Nah, dia tidak bisa mengkaitkan PPN. Saya rasa begitu lebih tepat, Pak. Oke. Thank you Pak Jave, semoga terbantu. Bapak Budi IRT2PB. Pak, jika aset atas nama direktur, namun hutang piutangnya di bank dengan perusahaan,
Untuk asetnya nanti dicatat di direktur atau perusahaan? Terima kasih. Jawabannya tetap di direktur ya. Jadi kan aset nama direktur, punya direktur, dilapor di direktur. Tetapi aset ini kan diagunkan ke bank, kemudian dapat duit nih. Duit itu masuk ke rekening perusahaan gitu kan, menjadi hutangnya perusahaan. Ya sudah nggak apa-apa. Aset tetap di pribadi, tetapi hutangnya ada di perusahaan gitu. Nggak apa-apa. Memang itu hal yang sering terjadi seperti itu. Oke, thank you semoga terbantu Pak Budi IRT2PB. Bapak Black 12. Kok sehat ya? Sehat-sehat Pak. Makasih Pak Black. Sudah lapor AR sudah ke kantor pajak, tetapi profil Cortex saya untuk omset tetap belum berubah, padahal masih di bawah 4,8 M per tahun. Gimana kok? Masalahkah? Makasih kok. Jawabannya tidak masalah ya. Jadi kalau di Cortex Anda, teman-teman tertulis punya omset di atas 4,8 M. Padahal Anda punya omset di bawah 4,8 M, gitu kan? Nggak masalah, nggak apa-apa, biarin aja. Itu hanyalah kesalahan Cortex dan tidak ada masalah apa-apa sih. Teman-teman tuh Pak Black 12. Ya, begitulah Cortex ya, biarin aja. Bapak Ang Petrus, kalau dua nama, berapa bayar pajaknya? Kalau hibah kan bisa dapat SKB sehingga bebas pajak 2,5%. Apakah perlu akta hibah atau bisa tertulis bermaterai saja? Jawabannya tidak wajib ke notaris ya, boleh ke surat biasa, surat hibah biasa ya. Terima kasih pencerahannya. Nah, bagaimana balik namanya itu? Saya rasa akan kena BPHTB atas seluruh NJOP ya. Nah, kalau untuk PPh, saya rasa juga bisa dibebaskan ya. PPh bisa dibebaskan walaupun nanti balik nama kedua orang, BPHTB tetap kena kepada semuanya. Saya rasa begitu sih. Nah, lebih tepatnya Bapak mungkin tanya ke notaris, Pak. Mungkin lebih aman ke notaris supaya lebih jelas ya. Oke, nah. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Lydia Samodra. Ko mau tanya, jika PT ada pembelian mobil Innova Zenik untuk direktur, yang dimana untuk operasional juga buat bolak-balik ke pool, apakah PPh-nya bisa dikreditkan, PPN-nya, dan akumulasinya penyusutan diakui 50%? Oke, pertama mengenai PPN bisa dikreditkan. Menurut saya bisa ya, karena itu dipakai untuk operasional perusahaan, gitu kan? Jadi bisa. Nah, apakah penyusutan diakui 50%? Jawabannya tidak ya. Penyusutan langsung diakui full 100%. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini masuk biaya pembelian biasa, biaya penyusutan biasa ya, atau ini masuk ke biaya gaji alias natura? Nah, ini mesti Ibu cermati lagi nih. Kalau si direktur itu bawa pulang ke rumahnya, maka orang pajak bisa aja bilang, ini untuk keperluan direktur nih, sehingga ini akan menjadi natura. Kalau menjadi natura, maka dia menjadi objek PPh 21. Jadi, penyusutannya menjadi objek PPh 21. Itu yang bahaya di situ ya. Kalau dia tidak bawa pulang akan lebih aman, karena itu menjadi full benar-benar operasional perusahaan. Namun kalau dia bawa pulang, ada resiko ya, bahwa itu akan jadi natura. Kalau Ibu dari sekarang bilang itu natura, akan lebih bagus. Kalau memang mau bilang itu natura, tetapi kena PPh 21 ya. Kalau tidak mau bilang itu natura, berarti itu menjadi biaya penyusutan seperti biasa, maka Ibu harus siap dengan argumen ketika ditanya oleh orang pajak. Bilang aja ini buat sepenuhnya operasional perusahaan, gitu ya. Nah, oke, thank you Bu Lydia, semoga terbantu. Ibu Sian 1304. Malam Pak, malam Bu Sian. Kalau pinjaman bank yang dulu atas nama orang tua dan sekarang ganti bank, tapi harus pakai nama anak. Gimana untuk laporan SPT 2025 sebab sebenarnya uang dipakai usaha ortu dan anak sebagai namanya saja yang dipakai. Tolong minta penjelasan. Oke, anak sebagai namanya saja dipakai. Oke, anak sebagai nama saja dipakai. Oke, jadi gini, saldo hutangnya ya, saldo hutang di akhir Desember, nanti ditulis di kita, di anak sebagai hutang. Anggaplah nilainya 100 juta gitu ya. Nah, munculkan juga di harta, di bagian harta yang namanya piutang kepada ayah 100 juta. Gitu. Jadi ceritanya kita minjam uang dari bank, kemudian kita pinjamkan kepada si ayah 100 juta. Kira-kira gitu. Jadi saldo nilai hutang akhir Desember dicatat sebagai
hutang di SPT anak dan juga dicatat sebagai piutang di SPT-nya anak di bagian harta ya. Nanti di SPT-nya si ayah, dia lapor ada hutang. Tapi hutang pada siapa? Hutang kepada si anaknya, bukan lagi hutang kepada bank. Nah, begitu saya rasa lebih tepat. Oke. Teman-teman tuh Bu Sian 111304. Bapak Ivan Sutejo, kalau mau pecah omset UMKM dengan menggunakan NPWP-nya si anak, apakah alamat usaha anak perlu beda dengan alamat usahanya orang tua? Itu lebih bagus Pak ya, kalau bisa pisah alamat lebih bagus. Tapi tidak wajib ya. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan agar nanti tidak muncul SP2DK? Nah, jadi kalau bisa Pak ya, dalam satu toko ataupun beda toko, ini dipisahkan dari hulu ke hilir. Dari pembeliannya dipisahkan. Ketika barang masuk ke gudang dipisahkan. Ketika barang itu dijual dipisahkan. Barang itu dijual, uang hasil penjualannya pun dipisahkan. Uang penjualan punya anak masuk ke rekening anak, uang penjualan punya ayah masuk ke rekening ayah. Begitu ya. Jadi dipisah dari hulu ke hilir. Di dalam toko pun dipecah, pakai kaca atau pakai triplek atau pakai apa, dipisah. Yang ini toko punya anak, yang ini toko punya ayah. Nah, gitu, dipisahkan. Itu akan lebih bagus. Bisa nggak seperti itu? Kalau bisa begitu lebih bagus. Nah, kalau bisa pecah toko ke toko yang lain dengan nomor ruko yang lain, akan lebih bagus lagi. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, mengenai SP2DK itu memang sesuatu yang bisa terjadi. Jadi nggak usah khawatir ya, SP2DK mau datang ya datang aja. Yang penting kan kita bisa menjelaskan. Ya, teman-teman tuh Pak Ivan Sutejo. Bapak Budi IR T2PB. Pak, kepemilikan saham Tuan A sama dengan 30%, Tuan B 70%. Saat ada bagi dividen, hanya ke Tuan B saja dan Tuan A tidak dibagi. Boleh tidak, Ko? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Pembagian dividen harus sama persis sesuai dengan kepemilikan saham. Ya. Jadi Mr. A tetap harus dapat dividen 30%, Mr. B harus dapat 70%. Nanti setelah diberikan kepada Mr. A, kemudian di belakang meja, si Mr. A kasih kepada Mr. B, itu boleh, silakan aja. Ya, tetapi dari PT ketika membagi harus sama rata sesuai dengan porsi sahamnya mereka. Nanti di balik meja, di belakang meja, mereka berdua mau transaksi apapun ya terserah mereka, suka-suka dia, gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Budi IR T12PB. Bapak Oki HTM, apa solusinya? PT sudah tidak aktivitas lagi, mohon solusinya. Gimana Pak? Kalau PT tidak ada aktivitas, maka PT lapor nihil saja ya. Bikin SPT tahunan badan, lapor nihil saja. Tiap tahun 1 kali. Ya. Kalau PT mau mengajukan permohonan cabut NPWP itu juga boleh, tetapi ada risiko pemeriksaan ya. Jadi agak hati-hati. Kalau saya sih lebih pikir PT ini tetap dilapor aja. SPT nihil aja tiap tahun 1 kali. Oke. Thank you Pak Oki HTM, semoga terbantu. Bapak FNC News. Malam Pak FNC News. Mau tanya. Kalau kasusnya PTA bayar ke orang pribadi untuk sewa stand. Orang pribadi ini I.O. dan tempat stand merupakan miliknya PTB. Apakah harus potong PPh orang pribadi ini? PPh apa ya? Nah, oke. Stand ya. Ini stand semacam stand pameran gitu ya. Stand pameran berarti kan potong sewa tapi 2% ya. Berarti kan PPh-nya adalah PPh pasal 23, jenisnya adalah sewa, kemudian tarifnya 2%. Nah, saya rasa begitu lebih tepat ya. Apakah potong Mr. A atau potong OP atau potong PTB? Nah, tergantung invoice-nya. Kalau invoice-nya dari orang pribadi, maka potongnya orang pribadi. Kalau invoice-nya dari PTB, berarti potongnya ke PTB. Gitu. Tapi karena ini stand itu bukanlah tanah bangunan, maka kenanya PPh 23 atas sewa 2%. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Sweet Ken 4. Malam Pak Sweet. PPh 25 di Cortex sekarang sudah langsung terisi otomatis. Tidak bisa diubah-ubah lagi. Wow. Omset turun 50%. Kemungkinan besar akhir tahun akan lebih bayar. Bagaimana cara agar menjadi kurang bayar dan PPh 25 tahun depan bisa berkurang ya? Terima kasih jawabannya. Oke. Jadi yang pertama adalah Bapak mengajukan permohonan pengurangan PPh 25 ya, pakai surat ya, pakai surat permohonan pengurangan PPh 25, dibikin laporan laba ruginya di itu,
dibikin dibikin proyeksinya sampai Desember. Nah, nanti kalau diterima, berarti Bapak mulai bulan berikutnya akan turun nilai PPh-nya. Kalau ditolak, maka Bapak tetap mesti bayar PPh 25 sesuai dengan yang tertulis di situ ya, sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian Bapak bikin SPT tahunan tuh di awal tahun, Pak. Di awal Januari langsung bikin SPT tahunan, langsung dilapor, dan langsung di situ muncul angka PPh 25 yang baru. Oke? Ingat ya, bikin SPT tahunan 2025 langsung di Januari 2026. Sebelum tanggal 10 disubmit, kemudian PPh 25 akan langsung muncul yang angka yang baru. Oke? Nah, PPh 25 tahun 2025 itu cukup dikreditkan sebagian saja. Oke? Cukup dikreditkan sebagian saja yang PPh 25 2025. Nah, sebagian lagi dibuang sebagai beban PPh biasa saja. Sehingga tidak usah kena LB. Gitu ya. Nah, paling gitu sih, Pak. Kalau Bapak mau paksain LB, nanti restitusi malah repot. Teman-teman tuh Pak Sweet Can 4. Bapak FNC News, kalau mereka tidak mau dipotong, apakah kita gross up kok? Jawabannya betul ya. Kalau mereka nggak mau dipotong, maka kita gross up. Itu sudah betul. Itu yang benar. Oke. Thank you Pak FNC News. Semoga terbantu. Ibu Sian 1304. Pak Awan, kalau usaha orang tua, pinjam uang bank. Dulu pakai nama orang tua, dan sekarang pinjam bank lain harus pakai nama anak. Karena orang tua sudah 67 tahun. Gimana cara SPT 2025? Oke, jadi gini. Ceritanya adalah, ini kan cerita ya. Ceritanya adalah si anak itu pinjam uang dari bank, kemudian uang itu dia pinjamkan kepada si orang tuanya untuk dia usaha, untuk dagang. Nah, itu ceritanya Pak. Jadi, di SPT anak laporkan sebagai hutang bank, kemudian laporkan juga sebagai piutang kepada ayah atau ibu. Nanti di SPT orang tuanya dilaporkan sebagai hutang dari anak. Ya, hutang dari anak, lapornya sekian. Gitu. Kemudian ada uang masuk di SPT-nya si ayah. Jadi SPT ayah ada lapor uang dan ada lapor hutang. SPT-nya anak ada lapor piutang dan ada lapor hutang. Nah, kira-kira begitu ceritanya. Oke. Thank you Pak Ibu Sian, semoga terbantu. Bapak Haikal Ashraf, penerimaan pajak turun karena core stress. Tapi core stressnya nggak mau diaudit, cuma di penetration test doang. Aduh, Purbaya. Ini Cortex mau diapain sama dia ya? Aduh, hackernya nggak jelas siapa, kerjanya nggak jelas, katanya mau nunggu tahun depan. Jadi pinter banget ngeles nih Purbaya ya, ngeles terus dia ya. Pokoknya dia nggak pernah salah aja, semuanya ngeles, dilempar ke tahun berikutnya aja pokoknya. Thank you Pak Haikal pencerahannya. Kostres. Ibu Lisa Mona, malam kok, salam sehat, bahagia selalu, amin, makasih Bu Lisa, amin, sehat selalu. Bapak FNC News, kok kalau pembayaran uang kopi ke orang pribadi, apakah harus lapor PPh? Jawabannya iya. Cuman 400.000 gitu kok, dapat KTP-nya juga kok. Oke, kalau emang dapat KTP-nya, mending dibikin Pak, bukti potongnya dibikin, dipotong 2,5% dengan kategori bukan pegawai. Gitu Pak, saya rasa lebih baik dipotong, biar aman kitanya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Oka Mahendra Putra, malam kok Awan, malam Pak Oka. Izin tanya, kalau penetapan PKP karena atas pengalihan hak sewa tanah bangunan, bagaimana sistemnya? Gimana? Penetapan PKP karena atas pengalihan hak sewa tanah, bagaimana sistemnya? Oke, maksud Bapak ditetapkan PKP secara jabatan gitu ya, tapi Bapak merasa tidak bersalah gitu ya. Kalau Bapak merasa tidak mau jadi PKP, namun kena PKP secara jabatan, maka Bapak harus memohon pencabutan PKP, ya. Membuat surat permohonan pencabutan PKP dengan alasan saya punya omset belum 4,8 M loh, yang kemarin itu hanya hak sewa saja, itu pun cuma sekali-sekali saja, gitu ya, dan itu bukanlah kegiatan usaha, sehingga PKP saya tolong dicabut. Nah, kalau PKP ditolak pencabutannya, berarti kan PKP tetap sah, maka Bapak harus mengajukan gugatan ke pengadilan, supaya PKP itu dicabut oleh hakim di pengadilan. Oke? Thank you Pak Oka Mahendra, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya, tahun 2026 untuk sertifikat akan dihapus dari surat girik, dimohon penjelasannya, makasih. Wah, saya kurang yakin Ibu, saya kurang ngerti nih.
Kalau mengenai sertifikat-sertifikat ini mesti ngomong ke notaris ya. Saya kurang paham kalau sudah sertifikat-sertifikat seperti ini. Mohon maaf ya Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79. Malam kok, malam Bu Mary. Waktu anak umur 20 tahun, saya ada beli rumah di atas namakan kepada anak. Dan kemudian terdaftar di SPT-nya suami. Saat ini anak baru saja kerja dan sudah punya NPWP. Yang mau saya tanyakan, untuk pelaporan SPT anak 2025, apakah rumah yang tertera di SPT suami bisa dipindah kepada anak? Jawabannya bisa ya, langsung saja Bu ya. Lebih aman Ibu bikin surat hibah ya. Bikin surat hibah saja supaya lebih resmi bahwa ini rumah sudah dihibahkan kepada si anak, kemudian langsung rumah itu dicabut dari SPT-nya ayah, si suami, kemudian mulai dilaporkan di SPT anak. Gitu, Bu. Sudah saatnya. Oke, thank you Bu Mary, semoga terbantu. Bapak Demosidici 22. Malam Pak Demo. Mau tanya, dapat surat himbauan mengenai setoran PPh 25. Sanggahannya bagaimana ya kok? AR menggunakan metode CC-TOR, tapi untuk balasan di Kortex menggunakan tarif 31E. Nah, saya masih kurang jelas nih Pak. Oke, jadi sepanjang AR itu hanya menghimbau, tidak memaksa, maka Bapak bikin ini aja, bikin surat penjelasan aja bahwa saya masih mengikuti PPh 25 yang lama, gitu ya. Tetapi kalau tiba-tiba di Kortex sudah berubah nilai angka PPh 25-nya, maka Bapak terpaksa harus membuat surat permohonan pengurangan PPh 25 apabila memang Bapak merasa itu bakal LB, gitu ya. Nah, oke. Selamat bantu Pak Demo CDC 22. Bapak Henry Wijaya Kusuma. WPOP sering belanja ke PKP dan ada rincian PPN-nya. Tetapi setelah kita bayar lunas, tidak pernah diberi faktur pajak. Bagaimana cara ngecek PPN kita itu? Oh, oke, ulang-ulang. WPOP sering belanja ke PKP dan ada rincian PPN. Tetapi setelah kita bayar lunas, tidak pernah diberi faktur pajak. Bagaimana cara ngecek PPN itu? Caranya adalah di Kortex, Pak. Di Kortex PPN masukan tuh ada muncul pasti, biasanya ya. Kalau kita dibukain faktur pajak, maka di Kortex kita akan muncul ya. Walaupun kita bukan PKP, tetap kita bisa kok ngecek di Kortex nilai PPN masukan kita. Oke, nah, tetapi anyway tidak terlalu penting ya. Kalau kita bukan PKP, maka tidak penting. Ada atau nggak ada faktur pajak tersebut tidak penting. Oke. Selamat bantu Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak FNC News, malam kok. Mau tanya, kalau biaya towing jasa derek bayar ke orang pribadi, apakah kena PPh? Jawabannya kena ya, PPh 21, kategorinya bukan pegawai, tarifnya 2,5% ya. Pokoknya yang namanya bayar jasa, itu sudah pasti potong PPh ya, mau PPh 21, 23, tinggal pilih yang mana. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Lydia Setiawan, malam kok, malam Bu Lydia. Kalau karyawan ada penggelapan barang, misalnya sebesar 150 juta, bagaimana cara kelarin dari laporan keuangan? Oh, oke. Yang pertama adalah bikin laporan polisi ya, beserta bukti-buktinya. Mungkin ada bukti CCTV atau bukti pengakuan atau bukti apa ya. Bikin laporan kepolisian. Nah, laporan polisi inilah yang menjadi dasar untuk kita melakukan koreksi di laporan keuangan. Koreksinya itu adalah kreditnya itu adalah barang dagang keluar, debitnya itu adalah kerugian ya, kerugian lain-lain di luar usaha. Paling begitu sih Pak, Ibu ya. Harus ada buktinya berupa laporan kepolisian. Kalau nggak ada bukti kan asal ngomong aja jadinya. Oke. Thank you Bu Lydia, semoga terbantu. Ibu Lydia Setiawan, di LK diakui sebagai biaya apa? Nah, menurut saya diakui sebagai kerugian lain-lain di luar usaha. Itu boleh. Kalau mau biaya, berarti kan biaya kerugian karena penipuan atau penggelapan gitu atau pencurian. Nah, kalau minta surat ke polisi, orangnya langsung diamankan di kantor polisi. Ya biarin aja Pak, Bu, biarin aja. Gitu kan. Memang Ibu nggak mau ngamanin orangnya. Kalau Ibu nggak mau ngamanin orangnya kan berarti dianya aman, Ibu yang nggak aman. Gitu kan.
Tinggal pilih nih, mau dia yang aman, kita yang nggak aman, atau kita yang aman, dia tidak aman, gitu. Kalau dia mau dilindungi, maka tidak ada ceritanya penggelapan tuh tidak ada, gitu loh. Kalau ibu mau melindungi dia, berarti ibu tidak bisa membiayakan kerugian tersebut, gitu. Ya dong. Kalau ibu mau membiayakan, maka harus jelas siapa yang salah, siapa yang benar harus jelas, dan memang orang itu kalau perlu dipanggil polisi ya perlu diamankan, ya memang harus diamankan, gitu. Oke. Tapi anyway, di negeri Konoha ya, ibu bisa kok ya bikin laporan polisi, ibu bilang nggak usah dipanggil Pak, nggak usah gitu. Itu bisa diatur sebenarnya ya, cuman ibu butuh laporan polisi doang. Di negeri Konoha itu bisa. Thank you, Bu Lydia Setiawan, semoga terbantu. Bapak Ati-Ati 09, maaf mau tanya. Apakah e-reporting investasi dari dividen yang dilaporkan 2024 bisa pembetulan? Setahu saya tidak bisa ya. E-reporting itu sekali dibikin, begitu selesai dari Maret sudah lupakan. Oke. Saya nyoba di DJP, katanya silakan ke Cortex. Dan sudah coba ke Cortex malah nggak bisa. Makasih. Iya, betul Pak. Jadi lupakan saja yang sudah dilapor, biarkan aja begitu apa adanya. Nggak usah pusing. Nanti kalau dipanggil sama orang pajak dan kita dibilang salah, ya udahlah kita bayar 10%, udah nggak usah pusing. Oke. Thank you Pak Ati, semoga terbantu. Ibu Cecilia Teja Gutomo, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Bila kita memiliki villa yang dikelola oleh perusahaan manajemen villa, jadi sewa menyewa antar penyewa dan pengelola. Pajak sewa juga dibayar oleh pengelola. Bagaimana dengan pajak pemilik villa? Oke. Jadi gini. Si pengelola villa kan sudah membayar PPh sewa. Berarti kan PPh sewa tidak mau lagi dikenain ke kita, gitu kan? Berarti kan si pengelola villa akan bayar kita itu berupa apa? Berupa yang namanya jasa manajemen namanya, gitu kan? Jasa manajemen ya, betul, iya. Jadi kita akan dibayar sebagai jasa manajemen dari si pengelola villanya. Kemudian villa lah yang menjual sewa kepada orang lain, sehingga dia bayar PPh final, gitu. Namun kan ketika si pengelola villa bayar kita nih, nanti yang terjadi adalah kitanya nih kena pemilik si villanya nih, ini kena PPh progresif. Kita nggak bisa kena PPh final loh, kita kena PPh progresif. Nah, itu mesti dipertimbangkan. Jadi pengelola villanya bisa bayar 10% final, kitanya malah bayar PPh progresif gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah ini mesti dibalik gitu loh. Transaksinya itu harus antara penyewa dengan pemilik pemilik villa. Jadi dokumen transaksinya haruslah dari pemilik villa dengan si penyewa villa. Pengelola itu hanya mengambil jasa manajemen saja. Nah, pembayaran sewa itu adalah atas nama pemilik villa. Itu pembayaran sewanya. Begitu. Nah, uangnya dikelola oleh manajemen itu boleh-boleh saja gitu. Tapi dokumennya, surat perjanjiannya, pajaknya itu adalah atas nama pemilik villa. Dengan begitu pemilik villa akan kena PPh final 10%, beres. Kemudian si pengelola hanya akan dikenai pajak atas fee-nya saja, jasanya saja yang kena pajak. Kira-kira begitu menurut saya, Bu. Oke. Thank you Bu Cecilia, semoga terbantu. Bapak Nikozon, update KLU apakah bisa lewat Cortex? Jawabannya bisa dan harus lewat Cortex ya. Sudah nggak ada cara lain ya. Sekarang kan semuanya lewat Cortex. Jadi bisa lewat Cortex. Thank you Pak Niko, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo, kalau ada PT utang kepada WP orang pribadi, tetapi tidak memotong pajak atas bunga, dan WPOP tidak lapor penghasilan bunganya di SPT. Siapa yang akan kena masalah nanti jika aliran dananya ditemukan KPP? Dua-duanya Pak, dua-duanya ya. Orang pajak tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus ya. Di pihak PT bisa diperas, di pihak orang pribadi bisa diperas. Jadi dua-duanya akan diperas ya. Jadi semuanya kena. Lebih baik diberesin. Kalau memang ada bunga ya bayar bunganya, potong PPh itu lebih bagus. Oke, nah, coba bantu Pak Ivan Sutejo. Bapak Endi Yerdi, malam kawan, malam Pak Endi. Terkait aset yang dibeli dari pinjaman bank. Secara pembukuan, aset harus milik perusahaan dan tidak bisa dialihkan ke aset owner. Mohon sarannya Kita ulang ya. Aset yang dibeli dari pinjaman bank.
Secara pembukuan, aset harus milik perusahaan dan tidak bisa dialihkan ke aset owner. Mohon sarannya. Saya rasa sudah betul ya. Jadi, pihak perusahaan punya pinjaman nih, dapat uang pinjaman. Kemudian kita beli aset kan. Kita beli aset kan itu harus nama perusahaan dong, tidak boleh nama pribadi. Gitu, sudah betul. Jadi memang harus milik perusahaan, memang harus nama perusahaan aset itu, karena kan dibeli pakai uang perusahaan. Sudah betul. Kalau itu aset dibeli atas nama pribadi, maka harus segera dibalik nama kepada perusahaan. Gitu ya. Saya rasa seperti itu sih. Karena uangnya milik perusahaan, ya beli aset juga nama perusahaan dong. Oke. Thank you Pak Endi, semoga terbantu. Bapak FNC News, kau mau tanya, untuk PPh final 0,5% PTP dalam 1 tahun ini di atas 4,8 M. Tahun ini 0,5%, tahun depan kan dipotong 2%, oke? Apakah perlu request surat memilih menggunakan PPh umum? Jawabannya tidak perlu ya. Kalau dia sudah melewati 4,8 M di tahun ini, maka otomatis tahun depan dia harus PPh umum. Tidak perlu mengajukan lagi. Ya. Otomatis tahun depan, tahun berikutnya dia harus PPh umum, dan dia harus jadi PKP ya. Ingat, dia harus jadi PKP tahun depan. Atau tahun ini, akhir tahun ini maksimal untuk mengajukan PKP. Oke, selamat bantu Bu FNC News. Bapak Henry Wijaya Kusuma, PTP UMKM, jual aksesoris HP, melakukan pembukuan. Apakah tidak berlawanan jika menggunakan PPh final 0,5%? Dihitung dari seluruh omset, berarti potong PPh 21 ya, mohon pencerahan. Kita ulang nih ya, PTP kan UMKM, jual aksesoris HP, pembukuan. Apakah tidak berlawanan jika menggunakan PPh final? Jawabannya tidak berlawanan ya, memang dia pakai PPh final, boleh ya. PTP, UMKM, omset masih di bawah 4,8 M, pembukuan, itu boleh menggunakan PPh final 0,5%, kalikan omset, itu boleh. Berarti potong PPh 21 ya? Bukan 21 ya, itu adalah PPh final ya. PPh final pasal 4 ayat 2, tarifnya 0,5%. Ya, oke. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. PPh 21 itu untuk potong gaji karyawan ya. Ibu Revalian, Pak Awan, ya Bu Revalian, mau pakai jasanya untuk lapor pajak UMKM orang pribadi. WA-nya hubungin kemana ya? WA-nya Ibu bisa ke Instagram aja Bu, ke chatting Instagram, nanti tinggal saya balas. Sebelumnya sudah pernah chatting ke WA adminnya, tapi nggak direspon, sudah 2 kali chat. Oh, coba di chat Instagram aja Bu, chat IG aja, di DM Instagram. Oke, thank you Bu Revalian, semoga terbantu. Mungkin si manajernya lagi sibuk. Ibu Sian 1304, kalau orang pribadi sudah tua nih, 74 tahun, tidak kerja, biaya hidup dikasih anak dari luar negeri dan lapor SPT-nya tetap lapor untuk 25, sebab mau jual tanahnya, tapi belum laku. Gimana laporan SPT 2025? Tetap lapor Bu ya, tetap lapor. Jadi SPT tahun 2025 tetap dilaporkan dengan kondisi nihil saja ya. Jadi hartanya tetap ada, tetapi pajaknya nggak usah lagi, nggak usah bayar pajak. Kan dia hanya hidup dari bergantung dari anak-anaknya kan. Jadi nggak usah itu lagi, langsung dia laporkan bagian harta saja, kemudian nggak usah bayar pajak, lapor SPT nihil. Oke, thank you Bu Sian, semoga terbantu. Ibu Lydia Samudra, kau mau tanya, jika mobil dipakai direksi tersebut, misal kadang dibawa pulang, kadang tidak dibawa pulang, apakah ini termasuk natura yang diakui PPh 21 Direktur? Setuju Bu, itu akan lebih tepat masuk ke natura dan diakui PPh 21. Dan kemudian biaya bensin, tol juga diakui PPh 21 Direktur juga, setuju. Ya. Kalau Ibu bersedia masukin semuanya ke natura PPh 21, itu akan beres, itu nggak ada masalah. Nah, tetapi kan berat nih, mesti potong PPh 21 nih. Nah, kalau merasa berat, Ibu mungkin mau memisahkan ya, sebagian masuk ke biaya natura, sebagian lagi ke biaya biasa gitu ya. Nah, cuman harus hati-hati dan mesti mempersiapkan argumen ya ketika ketemu orang pajak. Gitu. Oke. Selamat bantu Bu Lydia Samudra. Ibu Lydia Samudra, kalau misalnya biaya bensin, tol diakui sebagai biaya transportasi sebagai operasional, boleh nggak ya kok? Menurut saya boleh ya, cuman Ibu harus siap berargumen karena orang pajak akan tanya, ini mobil dibawa pulang nggak? Kalau dibawa pulang, wah natura dong. Nah, jadi harus siap berargumen bahwa
Biaya tol dan bensin ini sepenuhnya memang biaya untuk perusahaan. Itu dalam rangka kegiatan usaha perusahaan. Memang harus bisa kita argumenkan seperti itu. Oke. Nah, selamat bantu Bu Lydia Samudra. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya, simulator SPTOP tahunan masih belum bisa dibuka, masih error, makasih. Iya nih Bu, saya juga masih error ya. Jadi sementara kita tunggu dulu ya. Simulatornya aja belum beres, gimana yang asli SPT-nya ya. Ya mau gimana Bu, kita tunggu dulu ya. Sementara kita menunggu. Oke. Thank you Bu Lisa Mona, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Jika omset WPOP-nya 1,5 M per tahun, pakai PPh final 0,5%, jual baju bekas. Emang keuntungan yang diakui KPP berapa sih? Nah, terus maksimal penambahan hartanya berapa? Oke, jadi gini, setahu saya Pak ya, jual baju pakaian itu maksimal 30% untungnya. Untung bersihnya ya, setelah potong gaji karyawan, potong bahan baku, 30% adalah untung brutonya yang maksimal diakui oleh pajak. Oke? Jadi kalau Bapak untungnya itu 20%, itu masih oke. Untungnya 10% masih oke. Tapi kalau untungnya sudah lebih dari 30%, tetap boleh, tetapi Bapak harus bisa memberikan argumen. Ya, bisa kasih argumen, bisa kasih hitung-hitungannya yang benar. Gitu ya. Nah, thank you Pak Henry, semoga terbantu. Ibu Nurilma Maulina. Kalau ada KMS dari tahun 2024 sampai 2025, nanti laporan SPT gimana? Saya rasa KMS nggak usah dilaporin di SPT tahunan OP ya. Di SPT OP tidak ada kolom untuk lapor KMS. Setahu saya seperti itu. Jadi cuekin aja Bu, nggak usah. Kalau Ibu PKP ada tuh kolomnya untuk masukin KMS. Setahu saya begitu ya. Oke. Thank you Bu Nurilma Maulida. Semoga terbantu. Ibu FNC News, lanjut pertanyaan yang sewa stand pameran. Kan bayar kepada orang pribadi. Buat bukti potongnya, PPh 23 merupakan objek sewa penghasilan atas harta selain sewa tanah bangunan. Betul Bu. Setahu saya begitu Bu. Nah, thank you Bu FNC, semoga terbantu. Bapak Demo CDC, makasih kawan, imbauan diminta naik setoran. Makasih Pak Demo. Cuman himbauan ya, bukan paksaan kan? Ya udah, dibalas suratnya bahwa saya tidak bersedia dengan alasan sudah akhir tahun, kemudian nanti akan saya closing di SPT tahunan. Gitu ya. Kalau dia paksa ya terpaksa kita ikutin. Tapi kalau cuman himbauan, ya kita balas nggak mau lah. Thank you Pak Demo, semoga terbantu. Bapak FNC News, yang sewa stand ini infonya mereka tidak mau buka faktur pajak dan PPN sepertinya sudah PKP jadi bayar ke orang pribadi jadinya. Oh, ya udahlah nggak usah pusing lah. Pokoknya kita bayar ke pribadi, kita potong PPh 23, 2%, udah. Kalau kita nggak terima faktur pajak, ya udah nggak apa-apa gitu. Sementara seperti itu. Karena kan kita nggak bisa maksa kan, kita nggak bisa maksa dia, tolong dong buka faktur pajak gitu, nggak bisa. Kalau dia nggak mau buka ya sudah. Sementara seperti itu. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Budi IR2T2PB. Pak, perusahaan beli mobil Mini Cooper. Mobil atas nama perusahaan ya, fungsinya untuk antar jemput agen dari luar negeri. Jika tidak digunakan, mobil ditempatkan di tempat parkir perusahaan. Boleh disusutkan? Menurut saya boleh ya, menurut saya boleh karena itu berhubungan dengan perusahaan, dengan usaha ya. Nah, tetapi orang pajak akan komplain. Orang pajak akan komplain, ini memang dalam rangka perusahaannya bagaimana? Apakah berhubungan dengan penjualan pembelian gitu kan? Nah, Bapak mesti membuat argumen supaya ini dihubungkan atau disambungkan dengan penjualan pembelian. Nah, kalau ada argumen ini berhubungan dengan usaha, maka bisa disusutkan. Kalau tidak ada hubungan usaha, ya akan dikomplain sama AR. Gitu ya. Thank you Pak Budi, semoga terbantu. Dan bagaimana PPN masukannya? Bolehkah disusutkan? Menurut saya boleh sih. Kalau saya sih, saya akan ambil risiko. Saya akan kreditkan PPN masukannya dan saya susutkan semuanya penyusutannya, kalau saya ya. Jadi saya berani ambil risiko bahwa nanti akan saya perdebatkan bahwa itu memang kegiatan usaha. Gitu. Kan saya nggak bawa pulang. Thank you Pak Budi, semoga terbantu. Maksudnya bisa dikreditkan ya, dan boleh juga disusutkan. Kalau saya sih, saya akan ambil risiko ya. Kalau saya akan ambil risiko supaya bisa dikreditkan. Dan tetap akan saya perjuangkan ketika nanti ada SP2DK. Oke, thank you Pak Budi, semoga terbantu. Bapak FNC News, tanya lagi.
Kalau di invoice tertera pekerjaan akrilik dan pemasangan ke OP senilai 1 juta dan mereka terima full 1 juta. Apakah perlu lapor PPh 21 gross up? Oke, perlu Bu ya, perlu di gross up ya. Kan ini jasa ya, kalau ini jasa maka ini perlu di gross up. Oke. Thank you Pak FNC News. Bapak Nujumudin, misalnya orang pribadi punya CV layanan dan ada PT apotik. Tetapi di apotik juga ada barang-barang swalayan yang dijual. Kemudian ditanyakan oleh AR, baiknya seperti apa tes planningnya ya kok? CV swalayan dan PT-nya apotik. Kemudian apotik juga jual barang-barang swalayan yang dijual. Oh, kalau gitu gini aja, CV-nya jualan kepada PT, gitu aja. Si CV swalayan jual kepada PT, kemudian si PT apotik jual kepada customer, gitu aja. Jadi jual beli biasa aja Pak, lebih aman begitu. Nah, sama-sama tuh Pak Nujumudin. Ibu Lydia Samudra, kalau biaya bensin, tol kan tidak masuk Natura PPh 21. Jawabannya masuk Bu ya. Kalau itu berhubungan dengan mobilnya direksi, mobil yang Natura, maka bensinnya pun Natura. Oke. Berarti akumulasi penyusutannya juga dong ya kok? Iya. Lumayan besar juga ya. Jawabannya betul Bu, memang begitu. Jadi targetnya PPh Natura ini memang itu, supaya PPh 21-nya gede. Memang itu tujuannya. Gitu ya. Nah, oke, thank you Bu Lydia, semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya, kita tampung dulu ya. Kalau belum terjawab, kita akan jawab di YouTube ya. Oke, thank you. Ada Ibu Wayoga, kemudian ada Bapak Erwin Setiawan, Bapak Nujumudin, Ibu Lestari Putri, Bapak Wayoga, kemudian oke. Thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa Senin depan jam 8 malam. Mari semuanya. Makasih.